Oke, jadi nanti ada beberapa model IR. Salah satu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah yang Boolean retrieval model ya. Nah, kalau mengacu pada kemarin yang sudah dalam pertemuan pertama, ini yang sering kita hadapi adalah kita punya query, ya. Kemudian kita masukkan query, terus sementara itu di sisi yang lain ada kumpulan dokumen atau kumpulan data, ya, bisa image, bisa suara, bisa video, bisa berupa teks gitu ya. Kemudian nanti dari query dan ada data akan mendapatkan hasil. Nah, pemerolehan informasi ada di bagian yang hitam ini. Kita melakukan sesuatu, memproses sesuatu di dalam bagian yang hitam ini. Nah, di dalam bagian yang hitam itu adalah query itu yang dimasukkan oleh user nanti akan diolah ya menjadi representasi query yang nanti dipahami oleh sistem atau oleh kode program. Kemudian di sisi yang lain dokumen juga, kumpulan dokumen seperti yang kemarin kalian sudah ambil itu akan diolah sehingga bisa disimpan ya supaya nanti hasil penyimpanannya ini akan bisa dengan mudah dipakai untuk perbandingan dengan query-nya. Seperti itu. Jadi dokumen diolah ya. Selain diolah, kemudian setelah itu akan dilakukan pengindekan supaya memudahkan ketika query ini sudah bentuk representasi query yang bisa dimasukkan, yang bisa dibandingkan dengan hasil dari indeksnya. Seperti itu. Jadi di bagian yang kotak ini nanti yang akan kita otak-atik gitu ya. Dokumennya sudah ada, query-nya user akan memasukkannya seperti apa, baru nanti mendapatkan hasil. Ya, masalah bagaimana akan hasil itu akan diberikan ke user nanti ini hanya masalah interface saja. Ya, nah yang bagian kotak ini yang tadi black box ini yang akan kita coba buat, ya. Nah, seperti tadi query yang dimaksud di sini adalah query di mana user ingin mencari sesuatu dari dokumen, ya dari kumpulan dokumen. Nanti hasilnya kalau di basis data hasilnya adalah misalnya pakai select bintang bla 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 gitu ya. Nah, hasilnya adalah data satu baris data kalau di basis data gitu ya. Nah, yang tepat eksak tepat sama gitu ya kalau di basis data. Nah, kalau di IR itu bisa dimunculkan tidak hanya satu yang eksak sama, tapi mungkin ada beberapa dokumen berikutnya yang mendekati dengan query-nya. Nah, mendekatinya itu nanti bisa bermacam-macam gitu ya. Itu. Nah, maka yang perlu kita sediakan adalah tadi ada query, ada dokumen, dan ada sistem IR-nya atau fungsi ranking-nya. Ya, nah di dalam fungsi ranking atau di dalam model retrieval-nya ini nanti yang akan kita buat ya, bisa memakai model matematika, bisa memakai machine learning seperti itu. Nah, kemudian setelah itu hasilnya bisa jadi tidak eksak sama, hanya satu, maka bisa menghasilkan banyak dan bagaimana itu akan di-ranking. Ya. Selain itu juga model retrieval itu bisa juga diberi bukan hanya sekadar dokumen, tapi bisa berupa tambahan-tambahan sifat gitu ya, yang mungkin berasal dari sistem. Misalnya seperti yang kemarin, misalnya user biasanya mengakses apa, misalnya seperti itu bisa menjadi tambahan ke dalam tadi fungsi rankingnya. Ya. Nah, yang paling umum nih ada 3 yang selain machine learning ya, ada Boolean, vektor, dengan probabilistik. Probabilistik ini secara statistik, jadi nanti bisa perkembangannya meluas gitu ya, bisa nanti ke arah machine learning dan seterusnya. Nah, yang pertama kita pelajari dalam pertemuan ini adalah yang Boolean model. Sama seperti kalau Anda sudah mengenal fungsi Boolean, maka ini juga akan menghasilkan, nanti hasilnya adalah true dan false gitu ya. Dan query juga bisa menggunakan and, or, atau not.
Ya. Nah, di sini kalau menggunakan fungsi boolean atau menggunakan boolean model, hasilnya adalah dokumen itu relevan atau tidak. Jadi di sini kalau menggunakan boolean model tidak ada fungsi ranking. Ya, jadi cuman misalnya kita memasukkan kata query COVID misalnya, ya berarti nanti akan muncul adalah dokumen yang mengandung kata COVID. Seperti itu. Maka tidak ada ranking gitu ya. Karena kalau nggak ada kata COVID, ya berarti dokumen tidak akan muncul. Seperti itu. Ya. Nah, ini sebagai contoh query boolean yang bisa kita masukkan. Ini hal seperti ini sebenarnya bisa juga Anda pakai di search engine, ya, bisa pakai and, bisa pakai or, misalnya seperti itu. Nah, prinsip kerjanya adalah mencari dalam satu dokumen itu apakah ada kata-kata query-nya. Jika ada, akan diset menjadi satu, dokumen itu menjadi satu. Jika tidak ada, maka dokumen itu akan diset sebagai 0. Sehingga nanti result-nya adalah menghasilkan dokumen yang bernilai 1. Seperti itu. Nah, ini yang paling sederhana sebenarnya ya. Jadi, contohnya dalam satu dokumen, ya, ada yang atas ini misalnya ini dokumen Shakespeare ya. Jadi ada Antony and Cleopatra, Julius Caesar dan seterusnya. Ini yang biru ini adalah dokumen. Sementara yang sebelah kiri sini ini itu adalah kata-kata unik yang muncul dalam semua dokumen ini. Ya, nah sebelum melakukan query yang perlu dilakukan adalah ini tadi. Mencari dari semua dokumen kata uniknya, kemudian kita cek kata unik Antoni ini muncul di mana saja. Kata Brutus itu muncul di mana saja. Caesar muncul di mana saja. Yang satu itu berarti menandakan dia ada ya. Berarti kalau di sini Caesar dia muncul di Antony and Cleopatra, muncul di Julius and Caesar, di Hamlet, Othello dan Macbeth. Ya, tapi dia tidak muncul di The Tempest. Seperti itu. Ya, jadi nanti Anda perlu membuat daftar kata dan kata itu muncul di mana. Nah, ini yang nanti kita sebut sebagai indeks. Oke. Sehingga ini kalau kita ingin bahwa dia N, ya, tapi bukan not gitu ya. Ini N but not gitu ya. Jadi ada Brutus dan Caesar, tetapi tidak ada Calpurnia. Maka sebenarnya bisa dari sini bisa kita ambil ini. Memakai Brutus ini 11010 0 Caesar apa, Calpurnia apa, sehingga ketika kita ini N ya, kalau ini N tidak menjawab yang tadi ya, N harusnya N not, ini sudah not belum ya, Calpurnianya 1, notnya Calpurnia 1 0 1 1 1, betul ya. Nah ini sebenarnya sudah N not Calpurnia. Nah, artinya ini berarti di dokumen kalau kita memasukkan query seperti tadi Brutus and Caesar and not Calpurnia, berarti yang akan muncul adalah dokumen yang mengandung kata tadi Brutus and Caesar and not Calpurnia adalah dokumen yang pertama dengan 0 1 2 3. Dokumen yang keempat. Berarti dia ada di Antony and Cleopatra serta di Hamlet. Terlalu cepat enggak saya? Apa? Ya, nah ini juga contoh yang lain. Ini tadi jawabannya Antony and Cleopatra sama Hamlet. Jadi dia mengandung Brutus and Caesar dan tidak ada Calpurnia. Ini juga ada Brutus and Caesar tapi tidak ada Calpurnia. Itu. Nah ini contoh retrieval yang lain. Ya, ini yang atas ini juga dokumen 1 sampai 8. Yang ini adalah kata uniknya. Ya. Sehingga ketika kita ingin memasukkan kata query dog and fog, artinya kita mencari kata dog and fog itu muncul di dokumen mana. Nah, jawabannya adalah ini dog. Berarti di sini
ya, doc and fog. Mana fog ini bawahnya? Berarti doc and fog kan tadi n ya, berarti yang nilainya 1. Berarti ada di dokumen 3 dengan di dokumen 5. Di dokumen 7 karena dia n tidak ada. Sementara kalau doc not fog, berarti fognya di not dulu ya. Berarti kan 1 ini 01, 01, 10, 01, 10, 01, 00, 00. Berarti jawabannya tidak ada. Ya, kalau kebalikannya fog not doc berarti fog not doc berarti 10, 10, 01, 10, 10, 01, 10, 11, berarti dokumen 7 ya. Kemudian 10. Gitu. Jelas nggak? Coba kalau doc or fog. Doc or fog. Milky? Doc or fog, Milky? Iya, Bu. Apa? Tadi. Kalau doc or fog, yang ini, maka 1010-nya seperti apa? Harus ada salah satunya, Bu. Ya, harus ada salah satu. Coba dicek. Doc or fog? Nggak ada. Di dokumen 1 nggak ada, di dokumen 2 nggak ada. Dokumen 3 ada. Dokumen 4 nggak ada. Dokumen 5 ada. Dokumen 6 nggak ada. Di dokumen 7 ada. Di dokumen 8 nggak ada. Oke. Clara Akta? Ya, Bu. Kalau good or party? Good or party? Good or party, Bu. Bentar. Ini good or ya? Or party? Di dokumen 1 nggak ada, dokumen 2 ada, dokumen 3 nggak ada, dokumen 4 ada, dokumen 5 nggak ada, dokumen 6 ada, dokumen 7 nggak ada, dokumen 8 ada. Oke. Berikutnya. Kalau saya tulis ya. Jeremy? Lazy and Man? Jeremy ya, Bu? Ya. Lazy and Man. Man ya. Di dokumen 1 nggak ada. Di dokumen 2 nggak ada. Di dokumen 3 nggak ada. Di semua dokumen nggak ada, Bu. Padahal nggak ada ya. Berarti nggak ada lazy man ya. Iya, Bu. Lazy and Man nggak ada, Bu, di semua dokumen. Nggak ada lazy man ya. Oke. Krishna.
Halo Krisna. Halo Krisna. Deska, Bu, atau Deska? Krisna. Muncul ya. Apa suara saya terdengar? Krisna, Krisna. Krisna Geopama. Nggak ada ya. Mario Yulianto. Ya, Bu. Ya. Coba kalau itu. Brown and Dog ya. Ya. Brown and Dog. Dokumen 1 nggak ada. Dokumen 2 nggak ada. Dokumen 3 ada. Dokumen 4 nggak ada. Dokumen 5 ada. Dokumen 6 nggak ada. Dokumen 7 nggak ada. Dokumen 8 nggak ada. Yang ada di dokumen 3 sama 5. Ya, sip. Nah, cukup jelas ya. Cukup jelas, Bu. Nah, ini hampir sama. Isi dokumen 1 sampai dokumen 4 adalah seperti ini. Ya. Kemudian query-nya adalah ini. Saya minta Gerardus Arli. Iya, Bu. Ya. Saya minta ini kamu buat dulu seperti ini. Bikin indeksnya dulu, bikin daftarnya ini. Bisa nggak kamu annotate di sini, bisa kan? Tahu nggak maksudnya? Jadi bikin kata unik di samping kiri, kemudian tadi kita punya berapa 4 dokumen, kalian bikin ininya dulu 0101. Kamu bikin 0101-nya dulu. Cukup jelas? Kamu bisa ketik teks di sini kan, di anotasi sini. Kurang paham ya, Bu. Jadi dari 4 dokumen ini, ya kan? Kamu bikin seperti ini. Ada daftar katanya, kata uniknya, kemudian di samping di bagian atasnya sini adalah dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dokumen 4, kemudian kamu bikin 0101-nya ini. Masih belum paham? Di Excel, Bu. Apa di layarnya ini? Di sini, di layar sini. Kamu bisa di bagian sini. Kamu bisa, ini kan, bisa annotate ya. Nah, nih, saya sediain tempat nih, bikin di sini. Di atas aja ya, mulai dari ujung atas ini. Bisa annotate, Arli? Lagi Ya. dalam proses, Bu. Ketik aja, nggak usah bikin kotak. Oh. Ya, langsung aja ketik.
Yang lain boleh coba sendiri ya di tempat kalian masing-masing. D1 ini apa maksudnya? Bentar, salah, Bu. Saya masih agak sedikit bingung, Bu. Bingung? Kan berarti di sisi sininya coba nih saya liatin. Kalau ini kan sini kata-katanya, ait itu kata, on, back, on. Sini adalah dokumen, ini artinya kata ait itu muncul di dokumen 4 dan dia muncul di dokumen 8. Kata all dia muncul di dokumen 2, dokumen 4, dokumen 6. Kata back muncul di dokumen 1, dokumen 3, dokumen 7. Ya, nah kamu saya minta buat, ini saya punya dokumen ini nih, ada dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dokumen 4. Maka kamu buat kata komputer itu muncul di dokumen mana saja. Kata information di mana aja, kata retrieval di mana aja. Ya kan kata uniknya cuma komputer, information dengan retrieval kan? Ya, Bu. Siap. Ya, jelas? Jelas, Bu.
Gimana? Sudah. Loh, kok Sudah, tutup? Bu. Kok Ini dong, Bu. hapus? Oh, sudah. Ada 4 dokumen ya, D1, D2, D3, D4. Jadi kata komputer itu muncul di dokumen 1, 2, dan 4. Information itu muncul di dokumen 1. Dokumen 2 apakah muncul? Tidak, Bu. Maaf. Mm-mm. Di dokumen 2 nggak muncul kan? Jadi dokumen 2 dia 0. Ya, Bu. Nah, 3 dan 4, 1. Terus kata retrieval dia muncul di dokumen 1, dokumen 2. Nah, kok dia bos? Udah betul? sudah, Bu. Udah betul ya? Ampun, Bu. Hmm? Sudah. Udah? Oke, makasih Mas Arli. Graciela Angelika ada? Iya, ada. Kan coba, Q1 jawabannya apa? Query 1, information and retrieval. Jelas nggak maksudnya? Kita punya query, yaitu information and retrieval. Maka jawabannya dokumen mana yang memenuhi query itu? Dokumen 1, Bu. Graciela? Graciela, ada tadi? Nggak ada? Graciela Angelika? Nggak ada ya? Oh, nggak ada ya, Graciela Angelika ya? Ada tuh? Oh, nggak ada. Kalau nggak ada, Desa Regina. Panggilannya siapa ini?
Sally, Bu. Ya. Query 1 jawabannya apa? Di dokumen 1 berarti ada, di dokumen 2 tidak ada, dokumen 3 tidak ada, dokumen 4 tidak ada. Jadi jawabannya yang jawaban dari query information and retrieval adalah apa, Sally? Jawabannya adalah Hai, sudah bisa atau kamu tadi? Jadi Ya, kalau jawabannya berarti 1. dokumen 1, D1. Ya, tahu nggak maksudnya? Kalau ada query information and retrieval, berarti yang akan muncul sebagai result hasil adalah D1. Itu ya, jawabannya adalah D1. D1 itu artinya di dalam D1 itu ada information dan retrieval. Ya. Masih bingung? Sally, Desa? Masih bingung sedikit, Bu. Jadi tujuannya kita itu adalah kita punya dokumen, kayak kemarin kamu sudah bisa mendownload dokumen kan, terus kita ada orang yang pengen tahu, kayak kamu kalau search engine di Google itu loh, yang ada kata information dan ada kata retrieval itu ada di dokumen mana sih? Nah, maka kita masukkan query-nya information and retrieval gitu kan. Terus yang muncul nanti di search engine kalian, di mesin pencarinya itu adalah berarti kalau ini yang muncul adalah dokumen 1, yaitu information retrieval. Baik, Bu. Ya. Karena ini masih pakai huraian model ya. Kalau Google itu kan sudah advance tuh, tidak memakai yang ini. Ya. Alfredo Mario. Alfredo Mario. Nggak ada? Lagi ditinggal sepak bola kok. Adrianus Panjaitan? Hadir, Bu. Ya. Kalau Q2, ini information and not computer. Halo? Ya, Bu. Itu. Gimana? Di dokumen 1? Di dokumen 1 nggak ada ya, Bu. Yang Apa? ada cuma di dokumen 3. Yang ada hanya di dokumen 3. ya. Dokumen 1 sama 2 nggak ada, Bu. Dokumen 4? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ya. Hanya di dokumen 3, Bu. ya. Oke. Oke, kita lanjut ke latihan yang kedua. Nah, nih. Bisa nggak membaca dokumen ini? Membaca ini.
Jadi ada 15 dokumen. Ya. Di dokumen 1 dia mengandung kata Swift. Dokumen 2 mengandung Shakespeare, dokumen 3 Shakespeare and Swift, dan seterusnya sampai 15 dokumen. Ya. Axel. Ya, Bu. Nah, apa coba jawabannya itu? Query yang panjang di bawah itu. Boleh kamu bikin itunya. Coret-coret di situ. Sebentar ya, Bu. Hmm? Sebentar ya, Bu. Kamu nggak cukup jelas apa? Sebentar, Bu. Oh ya. Saya pikirin dulu. Ada ya, Bu. Tuhan. Jadi ada 15 dokumen. Boleh ditulis di situ ya, coret-coretnya ya. Jangan kelamaan, Seth. Nanti sampai besok dong. Coba bikin itu coret-coretnya. Berarti bikin Bentar, apa? Bu, bentar, Bu. Sebentar. Sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi, bentar ya, Bu. Kamu coba bikin, Agak sedikit ngelag saya, Bu. kamu bikin gininya nih. Untuk tadi, tapi langsung aja. Jadi caucer tadi 00011-nya seperti apa. Terus kamu deret ke bawah.
Bu, ini Bu. Tadi saya coret-coretnya di mana, Bu? Coret di situ, coret-coret. Enggak coret sih, nulislah di situ. Cari tempat yang kosong. Di atas itu mungkin. Mana? Si bingung kok. Aku buat dalam bentuk kalimat ini kan, Bu? Apa? Saya bantu. Ini loh, coba voucher itu kan kita berarti punya 15 nih. Voucher itu berarti 0. Wow, langsung. Swift or Shakespeare. Dokumen 1. Terus? Ada di dokumen 1, 2, 3. Ntar, Bu. Nggak bisa diedit. Ntar. Gimana? Kamu kerjanya mau munculin satu gitu semua? Ini dong, Mas. Kamu kan itu voucher Milton Swift. Voucher Milton itu berarti kamu bikin matriks vektor, ding. Sorry. Berarti 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini untuk voucher. Iya kan? Nah, lanjut. Dengan begitu kan kamu bisa dapat hasil voucher Milton berapa? Ini ada 15, bener nggak? Tahu nggak maksudnya? Oh, ini Bu, kalau misalkan apa kita bikin dalam bentuk kayak Ibu tulis di atas itu tuh dari tabel ini tuh berarti yang kosong 0, kalau yang ada tulisan kayak Chaucer, Milton, sama Shakespeare dan sama Swift itu tuh berarti 1 ya? Dan ini satu vektor ini untuk kata voucher. Oh, paham Bu. Itu berarti rentangnya itu dari 0 sampai 15. 1 sampai 15. Oh ya. Ya. Dengan begitu kan nanti kamu tinggal cocok Milton hasilnya apa. Terus baru di N-kan dengan not Swift. Ya kan? Karena lebih enak pakai 01 daripada kamu nulis dok 1, dok 2, dok 3. Kalau tadi Swift or Shakespeare itu, Swift or Shakespeare kan berarti kalau kamu tulis jadi dok 1, dok 2, dok 3, dok 5, dok 6, dok 7, dok 9, dok 10 gitu kan. Nah, kamu nanti nge-N-kannya kan lebih susah.
Kalau kita pakai 0101 gini kan lebih gampang ngelihatnya. Oke, Bu. Oke, Bu. Gimana? Axel, bisa nggak lanjut? Cacar Hamilton dulu. Ya. Ini Bu, lagi mau lanjut. Aku coret-coret aja ya Bu, nggak usah pakai tulisan Bu, susah Bu sama. Sini silangnya. Kalau biar sama ya nggak apa-apa, cacarnya dihapus biar kamu bisa ngepasin. Satu, dua, tiga, empat, tujuh, sembilan, nol, satu, satu, nol, empat ya, satu, satu. Berarti untuk Chaucer Hamilton itu cuma ada di Terus aja di bawahnya cacar Hamilton. Satu. Ya, yang depan. Ibu Asyik. Ya, gitu jelas nggak? Cacar Hamilton, Hamilton ya. Oke, lanjut yang and not swift, yang lain. Coba. Oke, not swift. Bisa dilanjut sendiri di kertas kalian ya, atau di dokumen kalian. Oh. Vanessa Horisa. Lanjut Vanessa Horisa. Biar dilanjutkan Vanessa Horisa. Ya, Bu. Yang not swift. Itu udah ditulisin swift sama Axel. Not swift, Pak Di. Lanjut Vanessa. Oke, Bu. Bentar, Bu. Not swift ya, kamu tulis dulu not swift. Terus baru di end kan. Di sini ya, biar cukup nanti ya. Ini not swift. Nah, silakan ditulis di situ. Vanessa. Di bawahnya nanti ketemu hasilnya and not swift. Cukup ya, di sini di atasnya sini tulis not swift. Ini untuk not swift. Silakan ditulis Vanessa.
kelihatan nggak ya? Tapi bisa kamu ngepasin itu kalau nggak dikasih spasi. Oh, Udah kamu enter ya? Kalau bisa sih nggak apa-apa. Masalah satu, kalau bisa sih nggak apa-apa kamu ngepasin nanti hasilnya jawaban bawahnya apa. Dikasih spasi ya Pak tadi. Kalau kamu bisa gitu, kasih spasi itu supaya agak ngepas. Berarti jawabannya di bawahnya. Sorry. Saya mau ngapus garisnya ya. Nah, sekarang hasilnya. And not strip hasilnya apa? Itu benar nggak ya, Bu ya? 000 10 101. Oke. Ya. Ini makasih si Bapak. Vanessa ya. Oke, sekarang lanjut yang berikutnya. Siapa ya? Angela Merici? Ada? Angela Merici nggak ada? Muhammad Imam? Ya, Bu. Ya. Sekarang kamu bikin yang, kan ini tadi dalam kurung ya, yang atas ya, berarti kita tahan dulu hasilnya. Kamu bikin yang not voucher. Ya, Bu. Ini di mana ya, Bu? Hmm? Bikin di mana ya, Bu? Di bawahnya aja deh, lanjut. Agak mepet ke atas. Dikasih jeda deh, nanti hasilnya kan kita orkan di sini ya. Berarti agak kamu kasih ini nanti kan hasil dari yang or tadi taruh di sini hasil. Jadi kamu gambar di sini deh, di bawah sini. Ini yang not char ya, Bu? Not char. Not salsa. Gimana sih bacanya itu? Ini pakai spasi nggak, Bu, angkanya? Pakai aja supaya nggak terlalu dekat. Oke, Bu. Yang lain dibuat sendiri ya, mestinya udah selesai ya. Not loh Mas. Bentar, Bu.
Not kan, Bu? Berarti kalau not kan 0 kan, Bu, yang itunya? Kalau not kan berarti tadinya 0 jadi 1 kan? Oh ya. 3, 6, 7, 8. Ya, itu dokter ya. Makasih, Mas Imam. Ya, Bu, sama-sama. Berikutnya Junito. Ada nggak Junito? Hadir, Bu. Hadir. Kamu coba bikin yang Swift or Shakespeare. Buatnya di mana, Bu? Buatnya ini deh, di bawah sini. Nanti hasilnya baru diletakkan di bawahnya 1110 itu. Gitu, Bu. Itu sudah hasil Swift or Shakespeare. Iya, Bu. Ini baru apa? Ini yang Bu salah. Ini hasil apa ini? 000. Halo, Junito. Iya, Bu. Ini hasil apa? Oh, ini N, Bu. Loh, Ya, N. ini iya. Hasilnya N yang mana? Nah, ini salah, Bu. Maksudnya ini yang saya buat ini yang Shakespeare and Swift, Bu. Bukan Swift or Shakespeare. Kan Swift or Shakespeare-nya dalam kurung, nggak bisa N Swift dong. Iya, Bu. Ya kan? Kan? Iya, Bu. Berarti kan Swift or Shakespeare-nya harus diselesaikan dulu. Oh, iya, Bu. Salah, Bu. Ini kan dalam kurung, harus diselesaikan dulu. Jangan di Iya, Bu. N. Gitu. Hati-hati ya. Kalau ada soal, Udah, Bu. ini Swift or Shakespeare. Iya, Bu. Kalau or itu artinya salah satu ada, bisa kan? Iya, Bu. Bisa, Bu. Di dokumen 1 ada Swift atau Shakespeare enggak? Ada, Bu. Berarti di dokumen 1 atau 0? 1, Bu. 1. Ini kamu mulai dari 0. Oh, nggak ada, Bu. 0, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada keduanya, Bu.
Ini ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, 15 aja Mas, jangan bikin 16 nih. Kamu bikin, sorry. Kamu bikinnya 16 ya? Kan dokumen yang pertama memang 0 semua. Oh iya, Bu. Ya. Jadi 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Oke, ini Swift of Shakespeare ya. Oke, makasih Junito. Sekarang Adrianto, Andrianto Tumanggor, ada nggak? Hadir, Bu. Ada. Sekarang kamu ini yang not voucher-nya ini di-end-kan dengan, lah, mana tadi? Kok hilang? Swift of Shakespeare-nya kok hilang? Saya yang menghilangkan, Boh. Kehapus sama Ibu. Saya hapus, Bu. Maaf, Bu. Yang menghilangkan saya atau? Saya, Bu. Tadi pencet clear, Bu. Ya, Andu. Iya. Nah, sekarang si Andrianto, kamu ini kan hasilnya not voucher ya. Not voucher di-end-kan dengan ini hasil Swift of Shakespeare. Jelas? Ya, hasilnya letakkan di sini. Atau hasilnya letakkan di sini nih. Hasilnya diletakkan di sini nih. Sini, di sini hasilnya. Kan nanti mau kita orkan kan. Jadi not voucher and Swift of Shakespeare. Kamu letakkan hasilnya di sini. Jelas, Andrianto? Jelas, Bu. Nah, ini latihan berikutnya ya. Ini alasan kenapa waktu awal-awal tetap dibuat Boolean retrieval ya. Karena query-nya sederhana tadi, cuma 2 gitu. Implementasinya juga cukup mudah ya. Kemudian kalau kita ingin menemukan dokumen yang persis memang mendekati, memang memiliki kata-kata tadi, itu bisa digunakan. Ya. Kemudian kenapa kemudian muncul model yang lain gitu ya? Karena tadi kadang kita sebenarnya ingin menemukan dokumen yang mirip gitu ya. Jadi si Sonderman bisa jadi si Sonderman sebenarnya kita pengen juga yang muncul adalah dokumen yang misalnya CC gitu ya, SEE gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, kalau boolean kan harus tepat sama gitu ya. Kemudian juga kita tidak bisa menemukan dokumen yang hampir mendekati misalnya seperti itu. Maka hal-hal seperti ini yang menyebabkan Boolean model mulai ditinggalkan gitu ya. Jadi kadang kita ingin misalnya permintaan query-nya itu query kompleks gitu ya. Maka kalau kita memakai Boolean model seperti ini, nanti hasil dokumennya bisa jadi sangat sedikit. Seperti itu. Bisa sangat sedikit atau bahkan bisa sangat banyak sekali. Kemudian ini juga tadi sulit untuk mendapatkan hasil yang terurut. Jadi jawabannya ya cuma 1, 2, 3, 4, tapi kita nggak tahu yang paling mendekati yang mana gitu ya. Itu tidak bisa didapatkan dengan Boolean retrieval. Nah, maka kemudian Boolean kata query-nya itu kemudian muncul dengan ini ditambahkan memakai near. Jadi kalau dia dokumennya kata A dekat
dengan kata B gitu ya. Jadi misalnya saya mau cari information retrieval, ya berarti yang information diikuti dengan retrieval, bukan information that retrieval misalnya. Nah, information retrieval itu lebih mendekati ketimbang yang information that retrieval, misalnya seperti itu. Maka kadang kata query-nya ditambahkan dengan kata near atau with. Seperti ini. Jadi misalnya ini dengan dokumen yang sama, kita query-nya bisa time near to come. Jadi time dengan kedekatan minimal 2. Jadi kalau seperti itu, maka di indeksnya ini akan muncul bukan hanya 1 atau 0, tapi dia akan muncul juga posisinya ada di urutan yang keberapa. Jadi misalnya ini, kalau kata 8 itu muncul di dokumen 2, dia ada di posisi ke-13. Kata all ini muncul di dokumen kedua di posisi di urutan yang ke-6. Ya, kalau kita lihat nih time near come, time dia muncul di dokumen 2 di urutan ke-4, sementara come dia muncul di dokumen 2 di urutan ke-9. Maka ketika kita ingin cari time near to come, artinya di antara time dan come itu ada 2 kata sesudah di antaranya, maka dengan meskipun ini satu-satu, bisa kelihatan mouse-nya ya, meskipun dia satu, tapi jarak keduanya atau kata yang ada di antara keduanya ini ada 5, maka dia tidak memenuhi query time near to come. Seperti itu. Nah, beda dengan quick near to fog. Seperti ini, quick dia ada di dokumen 1 di urutan kedua, dengan fog di dokumen 1 urutan ke-4. Berarti jarak di antara keduanya ini ada 2 kata. Ya, maka kalau quick near to fog dia bisa memenuhi di dokumen 1 ini karena di antaranya ada 2. Ya. Kemudian untuk quick with fog, ini quick with fog, ya. Fog dia muncul di dokumen 1 di urutan ke-4, quick di dokumen 1 di urutan kedua, maka quick yang diikuti dengan fog dia tidak ada, karena harusnya ini kalau fognya di urutan ketiga maka dia muncul, tapi quick with fog ini ada 1 kata di antaranya, ini tidak memenuhi query quick with fog. Seperti itu. Ya. Jadi ini pengembangan untuk yang boolean model. Waktunya masih cukup ya. Nah, kalau kita lihat ketika kita harus mengimplementasikan ya dari dokumen misalnya seperti ini, seperti tadi kita harus membuat supaya kita bisa melakukan retrieval atau men-searching apakah kata ini ada di dokumen 1 dan 2 atau dokumen 2 dan 3, maka sebuah dokumen itu perlu kita bikin indeks terlebih dahulu untuk memudahkan ketika kita mau melakukan query. Ya, maka sebelum kita melakukan modeling, itu dokumen itu biasanya dibuat indeks terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau kita hanya berupa dokumen kan susah tuh nyarinya. Jadi kayak tadi munculnya doc 1, doc 2 gitu ya. Itu untuk membuat programnya susah, cukup susah. Maka dibuatlah namanya index atau yang disebut dengan inverted index. Jadi dari dokumen seperti kemarin Anda punya dokumen kan yang sudah di-download itu, dibuat dulu token. Token itu artinya 1 token. Kalau misalnya lari-lari ya berarti 1 tokennya lari-lari gitu ya. Kemudian dari token tadi bisa ditulis di normalize, dibuat token yang lebih normal lagi untuk bisa kita lakukan pencarian. Jadi misalnya seperti di locase ya, dibuat huruf kecil, kemudian seperti kemarin dihilangkan tanda bacanya misalnya, kemudian di spasinya dihilangkan, cukup 1 spasi aja di antaranya. Seperti itu. Nah, setelah itu baru kita bisa mendapatkan ini. Biasanya inverted index ini bentuknya adalah kata unik. Jadi friend
itu yang munculnya, kalau meskipun dia muncul di 5 dokumen, tidak berarti dia muncul 5, tapi cukup satu kata friend, kemudian diikuti dengan apa? Diikuti dengan kata friend ini muncul di dokumen mana aja, di dokumen 2, dokumen 4, misalnya seperti itu. Ya, maka untuk melakukan seperti ini, ada beberapa hal yang biasanya seorang programmer perlu pahami, yaitu tadi dokumen perlu diparsing. Ya, kalau misalnya kemarin kan kita dapatnya bentuknya teks gitu ya. Kalau bentuknya PDF, mestinya supaya bisa mendapatkan bentuk dokumen, buat Excel atau HTML tentunya harus kalian olah terlebih dahulu supaya kita bisa mendapatkan teksnya. Kemarin kebetulan kita mencoba pakai program kan tagging HTML-nya udah dihilangkan ya, pakai pas kemarin. Nah, sehingga kita cukup bisa mendapatkan langsung teksnya. Bahasanya juga tentunya pengolahan pakai bahasa Indonesia dengan pengolahan bahasa Inggris nanti akan berbeda dengan bahasa Prancis misalnya, itu sering banyak petik-petik di atas. Arab juga biasanya ada banyak petik di atas gitu ya. Nah, ini tergantung bahasanya. Karakternya juga biasanya sering tidak mengenali karakter simbol gitu ya, maka biasanya disimpan sebagai UTF-8 sehingga kayak kemarin kan ada /F gitu ya, slash F berapa. Nah, itu untuk mengubah simbol-simbol menjadi karakter yang dipahami. Nah, ini sehingga kita perlu mendapatkan satu buah file dokumen yang bisa dibaca gitu ya. Jadi sebaiknya bentuknya teks gitu ya, dan atau kalau tidak teks pun kita paham teksnya itu harus kita apakan gitu ya untuk membuat menjadi satu token tadi. Untuk dipecah-pecah jadi token. Nah, ini untuk melakukan tokenisasi ya, dipecah-pecah menjadi satu token. Nah, di sini sebutnya token ya, karena bisa berupa huruf, bisa berupa angka, bisa berupa tanda baca, misalnya tanda baca yang akan kita pakai, misalnya seperti dia, maka dia sebutnya sebagai token. Ya, ini contohnya kalau di bahasa tertentu, kalau kita mungkin sering menemukan tanda petik gitu ya, biasanya untuk yang bahasa yang dari bahasa Arab misalnya itu sering ada zoom pada petik atasnya gitu ya. Nah, ini harus kita perlakukan seperti apa, itu juga proses tokenisasi menyangkut hal-hal seperti itu. Gitu ya. Apakah kita membutuhkannya huruf kecil ataukah kita membutuhkan huruf besar kecil apa adanya misalnya ya. Apakah kita mau mengindeknya kalau HP huruf besar dengan HP huruf kecil itu akan dibedakan atau tidak, misalnya seperti itu masuk di kasus tokenisasi. Nah, apakah perlu lowercase atau tidak itu juga tergantung kasusnya. Data teks yang kita pakai itu mau untuk apa gitu ya. Nah, seperti ini juga San Francisco, apakah itu dia jadi satu token atau jadi dua token gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia seperti kata komposisi ya, misalnya kembang desa, bunga desa gitu ya. Bunga desa itu akan jadi dua token, bunga sendiri, desa sendiri, atau bunga desa menjadi satu token, karena itu kan sebenarnya maksudnya kalau bunga sendiri dengan desa sendiri dengan bunga desa kan maksudnya beda gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini masuk dalam ranah tokenisasi. Jadi bisa seperti ini disepakati dulu di awal gitu ya. Untuk angka juga, apakah angka akan dihilangkan? Nah, kalau misalnya dihilangkan, berarti tanggal dia akan hilang gitu ya. Apakah tanggal kita perlukan? Misalnya seperti itu. Itu juga masuk dalam tokenisasi. Tokenisasi preprocessing. Tokenisasi dalam preprocessing akan tergantung dari kasusnya, gitu ya. Akan dipakai untuk apa? Ini isu bahasa juga ya. Huruf Jepang dengan huruf Korea, kemudian seperti ini tadi di bahasa Jerman itu ini satu kalimat ini panjang seperti ini padahal ini satu kalimat gitu ya. Beda kalau di tempat kita kan bisa satu kalimat terdiri dari beberapa kata gitu ya. Nah, ini tergantung isu bahasa juga, maka kadang
information retrieval di bahasa tertentu itu akan berbeda dengan bahasa yang lain. Bahasa Arab juga dimulainya dari ujung belakang, gitu ya, bacanya kan, maka tentu nanti perlakuannya akan berbeda juga. Nah, kemudian juga ada yang disebut dengan stop word. Stop word itu dalam satu dokumen sering banyak kata-kata yang muncul, jadi seperti kalau di bahasa Indonesia misalnya yang, dan, gitu ya. Kata yang dan ini kan munculnya banyak sekali. Maka kalau dia dijadikan sebagai retrieval, jadikan nanti kata query, dia akan mengacaukan hasil query-nya gitu ya. Maka kadang ada langkah menghilangkan stop word, itu artinya untuk menghilangkan kata yang jumlahnya sangat besar di dokumen, karena kata-kata itu sebaiknya dihilangkan supaya tidak mengacaukan hasil pencariannya. Jadi ada kata stop word dalam bahasa Inggris, kata stop word dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris misalnya seperti ini, the, and, to, be, ini biasanya kata-kata ini dihilangkan dari indeks. Dia tidak ikut di indeks. Karena juga tidak akan mempengaruhi hasil. Jadi orang kan jarang mencari kata the-nya itu biasanya tidak dimasukkan dalam kata query, ya, dan tidak menjadi pembeda. Kalau dalam bahasa Indonesia yang, dan, sebuah misalnya seperti itu akan menjadi kata stop word. Maka sebelum dokumen itu kita buat indeks, biasanya kata stop word ini akan dihilangkan dari dokumen. Seperti itu. Ya. Kemudian ini juga ya, normalisasi tadi USA biasanya diubah dulu supaya sama. U.S.E itu sama dengan USA misalnya. Ini dinormalisasi terlebih dahulu. Dalam bahasa Indonesia juga misalnya S.SI. Nah, dengan SSI itu bisa kita anggap kita normalisasi dulu supaya dia tidak dipecah misalnya. Seperti itu. Nah, ini huruf besar huruf kecil juga. Apakah akan tetap atau dia dibedakan? Kemudian ini thesaurus gitu ya, itu untuk memadai yang tadi. Kalau misalnya ada car dengan otomobil itu dianggap sebagai sinonim sama. Maka nanti ketika kita mencari car, yang otomobil juga akan muncul, misalnya seperti itu. Nah, ini bisa dimasukkan dalam preprocessing bahwa daftar sinonim itu kita masukkan. Seperti itu. Dalam bahasa Indonesia misalnya bunga dengan kembang tadi ya. Kalau kita cari bunga, berarti dokumen yang mengandung kata kembang juga akan muncul, misalnya seperti itu. Kemudian berikutnya ada stemming atau lema, gitu ya. Nah, ini lemmatization, ya, the boy car, R ini artinya kalau dia ada M, R, is misalnya, kalau dia tidak dihilangkan sebagai stop word, bisa dianggap sebagai kata yang sama. Ya, kalau di bahasa Indonesia misalnya kalau kita mengolah kata Twitter misalnya, yang YG itu bisa kita anggap sebagai sama, gitu ya. Hampir sama, tapi itu beda dengan sinonim ya kalau ini lemmatization. Kemudian ada yang disebut dengan stemming, bukan stem ya. Kalau stem itu kan memanaskan ya, ini stemming. Dia artinya mendapatkan kata akarnya. Kata akarnya di beberapa stemming ada yang dipotongnya tidak menghasilkan kata dasar, tapi akar kata. Ya, jadi stemming ini proses memotong imbuhan biasanya. Proses memotong imbuhan itu bisa bukan berupa kata dasar. Jadi contohnya seperti ini, automate, automatic, automation, itu kalau di bahasa Inggris jadi stem, hasilnya automat, bukan automate. Padahal kata dasarnya kan automate ya, ada E-nya kan. Nah, kalau proses stemming itu dia akan memotong. Seperti itu. Nah, ini contoh proses stemming, tapi mungkin dalam beberapa kasus itu tidak kita tidak kita pakai gitu ya, tapi dalam beberapa kasus mungkin kita perlu memakai stemming ini. Nah, yang terkenal adalah algoritma Porter untuk stemming ya dalam bahasa Inggris, tetapi ini aturannya bagus untuk diterapkan di bahasa Inggris.
Maka kalau Anda ini beberapa aturan dalam bahasa Inggris, kalau Anda temukan dalam bahasa Indonesia itu kadang ada Porter Stammer untuk bahasa Indonesia. Ini ya dibuat aturannya untuk bahasa Indonesia. Ya, sudah cukup banyak penelitian stammer ini untuk bahasa Indonesia. Ya, dia ada yang mengacu pakai Porter, ada yang Lovin, ada yang memakai stammer yang Adriani. Adrianina apa? Pokoknya yang algoritma Adriani misalnya seperti itu. Nah, ini untuk algoritma untuk stammer. Di beberapa kasus penggunaan stammer ini cukup meningkatkan hasil dari search engine, gitu ya. Tetapi mungkin dalam beberapa kasus itu stemming tidak perlu dilakukan, gitu ya. Contohnya untuk bahasa Spanish, Jerman dan Finnish atau Finlandia itu proses stemming ini akan meningkatkan hasil hampir 30% lebih baik. Ya. Nah, tadi yang saya utarakan di depan tadi adalah proses-proses yang perlu dilakukan sebelum membuat indeks, sehingga kata token yang diindeks ini adalah sudah hasil dari processing tadi. Seperti itu. Kemudian tadi kita buat inverted index, hampir sama seperti yang tadi 0101 ya. Tapi kalau ini dibuat tadi kata putus dia muncul di dokumen 2, di dokumen 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini berhubungan dengan struktur data. Lebih enak disimpan sebagai apa sih inverted index gitu ya. Ada yang berupa array, ada yang pakai linked list, ada yang pakai hash misalnya seperti itu. Ya. Nah, kalau pakai array tentu terbatas gitu ya. Kalau pakai list misalnya ada kata kaisar, kita ada tambahan dokumen, oh ternyata kata kaisar juga ada di dokumen 14. Nah, dengan menggunakan list mungkin akan lebih mudah, atau menggunakan hash list gitu ya. Swap, sorry. Nah, ini sering disebut istilahnya kalau di inverted index, ini adalah kamusnya, kamus kata unik. Kemudian di sini ini sering disebut dengan posting. Posting ini berisi tadi, ini adalah dokumennya. Oh, Brutus muncul di dokumen 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ya, kalau Anda melihat ini mestinya teringat dengan struktur data linear non-linear ya. Nah, Anda bisa membayangkan nanti ketika dibuat dokumen, ketika dibuat program, bagaimana kita menyimpan indeks itu supaya memudahkan proses pencariannya. Ya, kalau seperti ini kan mau mencari tadi Brutus dan Calpurnia, maka bisa pakai searching kan, di satu di Brutus ada di 2. Kalau dia kita pakai N maka dicari dia ada juga di Calpurnia enggak. Seperti itu. Kalau Brutus and Calpurnia misalnya ya. 2 dan 2 N. 4 enggak ada N-nya. 8 ada N-nya. 16 enggak ada N-nya. 32 enggak ada N-nya. 64 enggak ada N-nya. 108 enggak ada N-nya. Berarti dia Brutus and Calpurnia ada di 2 dan 8. Gitu. Ya. Ini nanti berhubungan dengan mungkin searching yang proses searching di struktur data. Oke. Ini jadi tadi dengan membuat inverted index kita bisa melakukan proses tadi pencarian. Ya, akan lebih mudah kalau tadi postingnya dia terurut ya, supaya kita bisa mencarinya juga lebih mudah. Jadi biasanya digambarkannya seperti ini. Tadi dosa ini ya, jadi kalau di boolean model kalau sudah punya indeks seperti itu, maka kita meng-n-kannya seperti apa? Nah, seperti ini. Ya. Nah, biasanya memakai intersect ini. Untuk yang N.
Saya agak capek. Ada kebingungan.